Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman Islam untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Selanjutnya kami himbau kepada para jamaah agar bisa mengisi saf-saf terdepan dan yang membawa alat komunikasi agar bisa mengaktifkan terlebih dahulu. Kemudian kepada anak-anak agar bisa tetap tenang, tidak berisik demi kehusyuan ibadah kita bersama. Dan kepada jamaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya masuk ke dalam masjid sebelum khatib naik di atas mimbar demi keutamaan pahala sholat Jumat. Selanjutnya kami akan mengumumkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu 0 rupiah. Isi kotak amal sebesar Rp501.000, donatur tetap sebesar Rp280.000, infak sedekah sebesar Rp77.000. Pengeluaran Jumat lalu rutin sebesar Rp250.000, belanja token listrik sebesar Rp203.000, jasa kebersihan sebesar Rp375.000, air 2 dos sebesar Rp30.000. Sehingga total saldo per hari ini adalah 0 rupiah. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya akan bertindak sebagai khatib merangkap imam salat adalah Al-Ustaz Ustaz Mirla, dan yang akan bertindak sebagai muazzin adalah Ustaz Rahmat. Demikian penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi tanna ala ibadihi bi rasulihil mab'uts rahmatan lil alamin alladzi akramahum bi risalatil khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh arsalahu ila kafatan linnas basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab berkah, rahmat dan inayahnya, sehingga alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan kekuatan oleh Allah guna datang di tempat ini dengan satu tekad dan tujuan kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya. Dialah Allah yang menguasai dunia wal akhirah, termasuk kita sebagai manusia, menguasai zahir dan batin kita, menguasai hidup dan mati kita. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasakan, kullun min indillah, segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita dalam meniti hidup dan kehidupan sehari-hari, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan, contoh terbaik dan ikutan yang paling sempurna, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat. Tidak ada ikutan di muka bumi ini, apalagi sekarang. Tina paminawangan ditumpu na andelino, apalagi di andel wasaya yang mendapat jaminan di mana sana pun dari binawang salam. Tidak ada manusia yang dijamin selamat, tidak ada mubalik yang dijamin selamat, tidak ada ulama dijamin selamat, orang pintar tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jaminan keselamatan bagi kita. Beliau yang mengangkat derajat manusia, yang membawa manusia dari alam kegelapan
ke alam terang-terang. Bahkan dalam firman Allah, terkadang manusia itu berani berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh agama kita, karena mereka tidak tahu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipaham impuan dari sisi negara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang setinggi-tingginya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan, semulia-mulia ciptaan. Tidak ada ciptaan yang lebih mulia daripada manusia apabila manusia mampu menduduki kemuliaan yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bercerita hidup, banyak makhluk Allah yang hidup, maka juga makan, punya anak juga punya anak, dan suatu saat nanti juga akan mati sama. Tapi di mana letak derajat kemuliaan? Manusia ini terkadang tidak sadar bahwa jauh sebelum diciptakannya manusia yang pertama, Allah sudah berfirman, sudah perkenalkan kepada para malaikat, wa idh qala rabbika lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan khalifah. Apa itu khalifah? Perwakilan. Perwakilan. Mewakilkan siapa? Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Tidak ada makhluk yang mampu memandang. Pancini mata cini hancur, pancini hati cini hancur, semua hancur. Lam yasani ardi wala samani. Aku tidak bisa ditampung oleh bumi, juga tidak bisa ditampung oleh langit. Lalu bagaimana seorang hamba atau makhluk ini kenal Tuhan? Kalau segala sesuatu itu hancur, harus ada alamat, harus ada perwakilan. Makanya Allah turunkan Al-Quran ini bukan sekedar sebagai bacaan, bukan sekedar sebagai hafal. Undila fihil Quran hudan linnas, kata Allah. Aku turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Buat siapa itu petunjuk? Bagi orang yang tidak tahu. Lalu apa sasaran dari sebuah petunjuk? Supaya manusia itu selamat. Kalau dikatakan petunjuk, pasti ada yang ditunjuk. Sasaran dari sebuah petunjuk yang ditunjuk oleh Quran itu sendiri. Makanya para ulama dalam segi sifat membagi versi Quran itu menjadi 4 nama. Alkitab, kita sudah kenal dalam bentuk mashaf yang dibukukan. Al-Quran, tulisan firman Allah yang tertuang dalam kitab itu, 30 juz yang wajib kita baca sebagai umat Islam. Sekalipun non-Islam ditanya apa kitabnya umat Islam, pasti mereka tahu bahwa Al-Quran. Tapi Al-Quran sendiri yang memberikan informasi kepada kita. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kitabullah, kitabnya Allah. Kita Allah Ta'ala pewakil. Baca kitab kepada siapa? Pasti kepada hamba. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah pada dirimu itu jadi saksi. Informasi Quran. Makanya versi turunnya Quran pun sama dengan versi turunnya manusia, yang terdiri dari 2 versi. Ada yang terlihat dari kasat mata, ada yang tidak terlihat dengan kasat mata.
Kata khusus diturunkan untuk siapa? Untuk manusia. Bahkan dalam Quran Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu hasyan mutasaddian min hasyatin." Sekiranya Al-Quran ini aku turunkan kepada gunung, umbaran kanan dan kurang aku paturun dari bulu, niscaya kamu akan melihat gunung itu hancur. Mana sana cini ke bulu hancur. Kalau Allah mengatakan hancur-hancur, bercerita fisik, yang mana lebih kuat gunung daripada manusia? Pagunna di Noah, pamasakna di Noah. Bangunan terkuat di bumi adalah gunung, tapi dia hancur dalam menerima Al-Quran. Tidak mampu. Tapi kenapa manusia mampu? Dalam sisi lain pada diri manusia ada yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Alamat-alamat Quran ada pada diri manusia. Bahkan sifat Quran itu ada pada diri manusia yang terkadang kita sendiri tidak tahu, padahal sudah merasakannya. Dalam Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ku beri furqan. Apa itu furqan? Nama lain dari Al-Quran, pembeda yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Aku lihat pasti saat lagi tahu jangan siagan salahnya. Banyak saudara kita bisa hafal Quran, banyak saudara kita bisa artikel Quran, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan petunjuk. Di mana petunjuk? Innallaha nazzalnahu dzikra. Sesungguhnya aku yang menurunkan al-zikir. Apa itu al-zikir? Nama lain dari Al-Quran. Peringatan yang senantiasa memperingati kamu. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Senantiasa menyeru kamu kepada kebaikan dan senantiasa mencegah kamu kepada kemungkaran. Kata senantiasa dalam segi bahasa, sesuatu yang berlangsung terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Dalam sisi manusia, apabila manusia tidak merasakan itu, berarti derajat kodrat penciptaan manusia gagal. Kenapa? Dia titipan. Manusia miliki itu yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata, tidak bisa diraba, tapi dirasakan oleh diri manusia, yang terkadang memperingati kita, tapi terkadang kita tidak hiraukan. Makanya dalam diri manusia, diakui atau tidak diakui, ada dua jalan yang Allah titip. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhami hambaku dua jalan. Fujur, jalan kecelakaan yang selalu menyeret kita kepada kesesatan. Yang kedua, takwa, jalan keselamatan. Itu sifat Quran yang menuntun kita kepada jalan keselamatan, ada pada diri manusia. Sehingga dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kau pandang diri untuk hari esok. Apa itu hari esok? Hari kematian. Kalau jasad manusia, sekalipun tidak ada informasi Quran, kita sudah tahu, sudah paham, sudah lihat. Dan apa kebutuhannya, manusia tahu. Tapi yang terkadang manusia tidak tahu, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqq. Aku perlihatkan semua ayat-ayatku dari segenap ufuk. Pakar mula di Bambang, Sagin dari kasat mata. Semua yang terlihat oleh kasat mata itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu tanda-tanda. Tanda apa? Tanda keberadaan Allah. Tanda keberadaan Allah, bukan Allah. Tanda. Tapi tidak ada manusia yang pernah menjangkau ufuk. Sementara Al-Quran itu petunjuk. Jangankan kalimat, satu huruf dalam Al-Quran harus jadi petunjuk bagi kita. Kemudian disangkut pada diri manusia, semua pertanda itu ada. Makanya manusia yang terlihat oleh kasat mata itu perbendaharaan dunia, tanda keduniaan. Sehebat-hebat manusia tercipta dari tanah, suatu saat akan kembali. Tercipta dari bara dunia,
Makanya 4 kebutuhan manusia itu salah satunya tidak ada manusia mati. Asin tabat ribut taya, manusia butuh tanah. Cerat tabat turi jetika, manusia pasti butuh air. Napasat tabat turi air, manusia butuh apa? Angin. Bambat tabat turi jetika, manusia butuh api. 4 unsur kejadian tubuh manusia itulah perbendaharaan dunia. Mata pun netroid nelinyoa, kejadian terjadi itu dari 4 isu. Bencana pun yang terjadi dari 4 unsur itu. Kenapa? Karena dunia ini diciptakan, dipersiapkan untuk manusia sebenarnya. Salah satunya tidak ada manusia mati. Pundanian tahu kalau pesan cirak mati. Hawa panas pada tubuh manusia hilang itu, darah akan membeku, manusia juga mati. Tapi sehebat-hebat manusia tetap dia berbatas di dunia. Tapi hatta yatabayyana annahul haqq, yang bisa membuktikan tentang adanya Allah di balik jasad manusia yang bukan sesuatu, bukan tercipta dari barang dunia. Minallahi zil ma'arif, dia yang mampu kembali kepada Allah karena dia yang dari Allah sekarang menyatu dengan manusia yang pernah bersyahadah langsung dengan Tuhannya. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, ku persaksikan diriku kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Allah bala syahidina, siapa yang menjawab? Bukan jasad yang menjawab, karena bukan alamnya. Di balik jasad manusia yang tidak bisa mati, tidak bisa hancur, tapi dia kembali kepada Allah. Bala syahidin, kusabiki kare, kupanasai kare. Makanya kalau merasa diri hamba, menyatakan diri hamba di hadapan Tuhan, wajib membuktikan itu 9 kali sehari semalam. Subuh sekali, lohor pitruak, asar pitruak, magharibi pitruak, isya pitruak. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Secara jasad tidak mampu, Pak. Di mana kita pernah menyaksikan Allah? Kasat mata hancur, tidak bisa. Tapi kenapa wajib? Dalam sisimu itu ada yang pernah. Bala syahidina, kusabiki kare, kupanasai, bukan di alam dunia. Kemudian manusia itu dikeluarkan ke bumi untuk menjadi apa? Menjadi khalifah. Tergantung manusia itu, apakah dia mampu menjaga kekhalifahan sampai di titik akhir atau tidak. Allah mempersiapkan sorga di hari kemudian bukan untuk dirinya, nana surga Allah Ta'ala dipersiapkan untuk manusia sebagai khalifahnya. Jadi sekiranya bukan surga yang kita tempati di hari kemudian, berarti kodrat penciptaan kita sebagai makhluk yang termulia gagal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita, tergantung. Mudah-mudahan di hari kemudian nanti Allah memberikan undangan yang begitu mulia di titik akhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah, fadkhuli bi ibadi wadahuli jannah. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena dia tahu kepergiannya. Irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah, kembalilah kepada dengan ridha, dengan ridha yang beridha. Fadkhuli bi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba. Makanya pelantikan hamba di titik akhir sudah kita raih. Wadahuli jannah, dan masuklah ke dalam surgaku. Berarti surga ini dipersiapkan cuma untuk satu, yaitu hamba, bukan mubalik, bukan ulama. Satu status yang ditunggu oleh Allah. Mampukah kita menduduki predikat hamba atau tidak? Tergantung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat
للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء وإياك الحاجة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الأمين الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الوارث البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.